Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan harus tetap semangat ya, meskipun belajarnya dilakukan secara daring. Nah, walaupun belajarnya dilakukan di rumah masing-masing, namun kalian harus tetap melaksanakan sholat duha, mengaji, dan mengerjakan hafalan di rumah bersama ayah dan bunda ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran, bilangan cacah, dan pecahan. Sekarang buka LKS-nya halaman 46. Nah, kita lihat di situ ya. Ketika kita akan mengerjakan operasi hitung campuran, maka kalian harus mengetahui dasarnya dulu. 0,5 merupakan bilangan desimal. Ya, desimal. Kenapa kok desimal? Karena dia menggunakan koma. 0,5, 0,3 itu namanya pecahan desimal. Lalu, bagaimana caranya pecahan desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa? Caranya yaitu, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat angka di belakang koma atau angka setelah koma itu ada angka apa? Yaitu ada angka 5. Nah, per penyebutnya ini kita lihat angka di belakang komanya ada berapa? Yaitu ada 1. Maka kalau 1 kita tulis 10. Jadi 0,5 itu sama saja dengan 5/10. Nah, coba semua perhatikan ke sini anak-anak. Ini ada soal, ada pecahan, ada bilangan desimal. Kita kerjakan satu-satu ya. Coba, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita lihat tandanya. Nih, ada penjumlahan, ada pengurangan. Maka dia sama-sama kuat ya. Berarti boleh dikerjakan yang paling kiri dulu. Yang ini karena dia bilangan desimal sendirian, maka harus kita ubah. Yang lainnya kan pecahan, maka yang ini harus kita ubah menjadi pecahan. 0,5 jadinya apa? Jadinya lihat angka setelahnya koma itu 5. Kemudian ada berapa nih angka setelahnya koma? Ada 1. Maka kita tulis di sini 5/10. Nah, yang ini sudah kita selesaikan, maka yang ini tinggal langsung turun saja. Ditambah yang ini turun. 3/2 dikurangi 2/5 sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita nggak bisa nih langsung saja dikerjakan 5 ditambah 3 dikurangi 2, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau misalnya operasi penjumlahan dan pengurangan, syarat untuk mengerjakannya yaitu penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nih, harus disamakan. Nih, ini berapa disamakan? Caranya gimana, Bu? Caranya yaitu dengan menentukan KPK. KPK dari 10, 2, dan 5. KPK dari 10, 2, dan 5. KPK itu apa sih? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita mencari kelipatan dari masing-masing penyebut ini. 10, 2, dan 5. Kelipatan dari 10 yaitu 10. Kemudian apa lagi? Dilipatkan saja. 20, 30, dan seterusnya. Kelipatan 2, kita lipatkan angka 2 ini. 2, 4, ditambahkan saja. 4 tambah 2, 6, 8, dan 10, dan 5. Angka 5, kita lipatkan lagi. 5, 10, 15, dan seterusnya. Coba kita perhatikan, ada angka nggak yang sekiranya sama yang dimiliki angka 10, 2, dan 5? Ada, yaitu angka 10. Ini ada, ini 10 ada, ini ada. Maka kita samakan penyebutnya di sini yaitu menggunakan angka 10. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa langsung mengerjakan. Tapi yang atasnya bagaimana, Bu? Yang atasnya caranya seperti ini. 10 ini dibagi dulu. Dibagi dengan 10. Dibagi. 10
dibagi 10 sama dengan 1. Nah, 1 hasilnya dikali lagi. Dikali 5. Coba ulang ya. 10 nih dibagi dulu dengan angka yang ini. 10 dibagi 10, 1. 1 dikali 5, yaitu. Nah, yang kedua juga sama. Ini yang pertama dengan yang pertama. Yang kedua dia juga sama dengan yang kedua nih. Nanti yang ketiga dengan yang ketiga. 10 dibagi, kalau misalnya ke sini sesama penyebut, maka dibagi. 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5. 5 dikali 3, hasilnya 5. Nah, coba yang ini. 10 di tuh, sama-sama bawah, sama-sama penyebut. 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. 2 dikali 2 sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, yang atasnya sudah dioperasikan, maka kita bisa langsung mengerjakan. Tapi dua-dua dulu ya. Nih, dikerjakan yang paling kirinya dulu. 5 ditambah 15, hasilnya adalah 20. Nah ini nggak usah ditambahkan lagi, ditulis aja di sini 10. Baru deh nya turun, dikurangin 4/10. Penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja di sini per 10. Yang atas baru dikurangi. 20 dikurangi 4 adalah 16. Selesai. Jadi hasilnya adalah 0,5 ditambah 3/2 dikurangi 2/5. Jawabannya adalah 16/10. Coba kalian perhatikan latihan yang kedua. Yang latihan yang kedua ini, nah kita lihat dulu nih operasinya. Ada penjumlahan dan ada perkalian. Maka yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Yaitu yang perkalian. Ini tetap berlaku ya sayang ya. Meskipun itu operasi campuran bilangan cacah maupun bilangan bulat, ini tetap berlaku. Yang dikerjakan adalah yang perkalian dahulu. Jadi yang ini kita turun saja. Sebelum diturunkan, kita lihat yang ini pecahan, yang ini pecahan, yang ini desimal. Maka yang desimal ini harus kita ubah menjadi pecahan agar mengerjakannya itu lebih mudah. 0,7 itu jadinya 7/10. Dari mana Bu? Dari cara yang tadi, yang di awal Ibu sudah pernah bahas ya. Ditambah yang ini turun lagi, 2/10 dikali 3/5. Karena yang dikerjakan yang perkalian dulu, maka yang ini yang di depan langsung diturunkan saja, 7/10. Langsung turun. Yang ini kita kerjakan. Coba kita lihat. Ini perkalian. Coba kalian masih ingat nggak perkalian caranya seperti apa? Ibu sudah pernah menyampaikan beberapa hari yang lalu ya. Kalau perkalian itu kita mengerjakannya langsung saja. 2 dikali 3. Pembilang dengan pembilang. Penyebut dikali dengan penyebut. 2 kali 3 hasilnya per ini penyebut 10 dikali 2 hasilnya 2. Nah yang ini sudah selesai. Nah kalau sudah tinggal 2 seperti ini, langsung saja kita kerjakan. Lihat tandanya, penjumlahan. Berarti kalau penjumlahan syaratnya adalah penyebutnya harus bisa makan ya. 10 dengan 20. Apa nih yang harus kita lakukan? Mencari KPK-nya tuh 10 dan 20. Kelipatan dari 10, 10, 20, 30 dan seterusnya. Kelipatan dari 20, 20, 40 dan seterusnya. Kita cari angka yang paling kecil saja, yaitu angka apa nih yang ada di dua-duanya? Angka 20. Kita jadikan di sini sebagai penyebut 20/20. Kalau sudah seperti ini, caranya sama dengan yang tadi. 20 sama nih. 20 dibagi dulu. 20 dibagi 10 dapatnya adalah 2. Kalau sudah dapat 2, maka kita kali tinggal dengan yang atas. 2 dikali 7 hasilnya 14. Nah, yang ini juga sama. 20 dibagi 20. Yang pertama itu dibagi dulu, ke sini dibagi.
20 dibagi 20 hasilnya adalah 1. 1 disimpan dulu, baru dikali 6. 1 dikali 6 hasilnya 6. Sama dengan, nah kalau misalnya penyebutnya sudah sama, boleh langsung kita kerjakan. Per 20 langsung ditulis aja di bawahnya. 20 tidak perlu dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanyalah yang pembilangnya saja. 14 ditambah 6 hasilnya adalah 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Coba kita lihat. Yang pertama kali lihat sudah tentu penjumlahan, pembagian. Bilangannya apa namanya? Dilihat tandanya, ada penjumlahan, operasi penjumlahan, dan operasi pembagian. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah yang pembagian dulu. Karena yang dikerjakan yang ini dulu, maka yang ini kita turun ke bawah. Ditambah, nah yang ini kita kerjakan. Meskipun dia dikerjakannya duluan, tapi tidak usah ditaruh di depan, tetap di sininya saja. Nah, jadi yang dikerjakannya belakangan, kita turunkan saja ke bawah. Ditambah, kalau pembagian, Ibu juga sudah pernah menyampaikan ya, kalau pembagian itu caranya adalah yang ini ditulis ulang 3/2, yang ini bisa berubah menjadi kali. Coba semua perhatikan baik-baik. Kalau pembagian itu cara mengerjakannya dia diubah menjadi kali. Tapi yang kedua, pecahan yang keduanya ini kita tukar. Yang tadinya 5 di bawah jadinya di atas, ini dia jadinya di bawah. Nah, seperti itu. Ibu ulang ya. 3/2 itu tetap ditulis ulang. Yang ini pembagiannya diubah menjadi kali, tapi ini harus dibalik. Yang 5-nya tadinya di bawah jadi di atas, yang 2-nya jadinya di. Kalau sudah seperti ini, ingat yang dikerjakan adalah yang ini dulu. Karena perkalian sama penjumlahan menang perkalian. Jadi yang ini kita turunkan saja ke bawah. 1,3. Ditambah yang ini baru kita kerjakan. Coba kita lihat perkalian. Berarti kalau perkalian caranya tadi yang sudah dijelaskan. 5 dikali 3, 15. Per, yang ini juga sama dikali dengan sesama penyebut. 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Sudah selesai, tinggal 1,5 ditambah 15/4. Nah, ini mana Bu yang harus diubah? Nah, kalau sudah seperti ini, yang harus diubah adalah yang ini saja, yang pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana Bu caranya? Nah, caranya adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara Purwogapit. Kalian masih ingat cara ini? 15 dibagi 4. 15 dibagi 4. 15 dibagi 4 kira-kira dapatnya berapa ya? Dapatnya yaitu 3. Lalu dikali 4 kali 3, 12. Kita kurangi 15 dikurangi 12 hasilnya adalah 3. 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, maka kita di sini kasih koma. Kalau di sini ya sudah dikasih koma, di sini kita beri 0. 30 dibagi 4, dapatnya adalah 7. 7 kali 4, 28. Nah, pokoknya kalau misalnya ke atas itu dibagi, kalau dari atas ke bawah dikali. 30 dikurangi 28 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, maka nolnya turun. Kalau nolnya turun dikasih koma nggak Bu? Nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena sini udah pernah ada koma di sini. Tuh. Jadi yang ke bawahnya tinggal langsung ditambahkan 0. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 taruh di sini. 5 dikali 4 hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah di sini kita ubah. Ini ditulis ulang 0,5 ditambah tadi hasilnya berapa? 3,7. Nah, kalau sudah seperti ini, dia sama-sama pecahan desimal nih. Ini desimal, ini juga desimal karena ada komanya. Maka sudah langsung bisa kita kerjakan. Kita ada coretan di sini ya. 3,75 ditambah 1,5.
5. Yang ini 12, 5. Komanya turun. Jadi jawabannya adalah 5,25. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Nah, kita lihat lagi caranya masih sama seperti yang awal. Di sini kita lihat ada tanda perkalian dan penjumlahan. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Ya, yang perkalian. Nah, kalau kita sudah tahu berarti yang perkalian yang depan ya. Kita sekarang lihat. Di sini berbentuk desimal. Di sini desimal. Yang ini pecahan biasa. Maka yang harus kita ubah adalah yang ini. Pecahan biasanya kita ubah menjadi desimal. Masih ingat tadi caranya apa? Seperti contoh yang nomor 3. Coba dilihat lagi. 1/4 itu ternyata sama saja dengan 0,25. Yang ini sudah, tinggal yang ini kita turunkan saja. Dikali 0,4 ditambah 0,6 sama dengan, kita kerjakan satu-satu. Karena bentuknya sudah desimal semua, maka kita kerjakan yang paling depan dulu. Karena dia tandanya perkalian. Nah, kita urat-urat di sini ya. 0,25 dikali 0,4. Kita kalikan di sini. 4 dikali 5 hasilnya 20. 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 ditambah 2 10. 0 sisa 1. 4 dikali 0 0 ditambah 1. Nah, sekarang tinggal yang satunya. 5 dikali 0 0. 2 dikali 0 0 dikali 0 0. Kita kurangi ya. Kita jumlahkan, mohon maaf. 0 0 1 0. Kita lihat koma. Kalau seandainya ada angka 0 di belakang angka ini, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi di sininya cukup jawabannya adalah 0,1. 0-nya kemana Bu? Nggak apa-apa, nggak usah ditulis juga. Kalau misalnya di belakang koma ada angka 0 seperti ini, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. 0,1. Yang ini kita turun lagi, ditambah turun 0,6. 0,1 ditambah 0,6 sudah jelas ya anak-anak ya. Jawabannya adalah 0,7. Sudah selesai, jawabannya adalah 0,7. Sampai sini kalian paham? Jadi apapun soalnya, apapun operasi hitungnya, mau itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, caranya sama. Itu tadi, dengan cara melihat tandanya dan mengubah apa yang perlu diubah. Ketika dia desimal sendirian sedangkan teman-teman yang lainnya adalah pecahan biasa, maka yang desimal ini harus diubah menjadi pecahan biasa. Atau sama seperti ini. Karena dia pecahan biasa sendirian, teman-temannya itu desimal, maka yang ini harus kita ubah menjadi desimal. Sampai sini dulu pembelajaran operasi hitung campuran bilangan caca dan pecahan. Semoga anak-anak di rumah dapat memahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk dicatat di buku catatan masing-masing. Kemudian kalian jawab pertanyaan dari ibu ya. Nanti akan dikirimkan soal yang harus kalian kerjakan. Ditulis soalnya, jawabannya dikerjakan langkah demi langkah, tidak usah terburu-buru, yang teliti. Tetap semangat, harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.